Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 24 Mei. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi. Dan perbaruilah kini, melalui hati kaum beriman, karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Pentakosta. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu Pentakosta? Dan secara singkat kita akan menjawab turunnya Roh Kudus. Dan biasanya disimbolkan atau digambarkan dengan lidah-lidah api atau burung merpati. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Perjanjian Lama, Pentakosta artinya hari ke-50. Dirayakan 7 minggu setelah panen gandum. Dalam perkembangannya, hari itu juga dipakai untuk memperingati turunnya Taurat kepada Musa. Kalau dalam umat Kristiani, peringatan hari ke-50 ini terjadi 7 minggu setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul, seperti yang digambarkan dalam bacaan yang pertama. Jadi, perayaan 7 minggu setelah panen dari dunia Perjanjian Lama itu ditetapkan dan diterapkan dalam Perjanjian Baru pada panenan rohani yang kini mulai melimpah. Maka, biasanya diadakan novena menjelang Pentakosta yang dimulai pada hari Jumat setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan berakhir pada hari Sabtu sebelum Pentakosta. Novena ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama, menantikan Roh Penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kisah tentang Pentakosta sungguh tentunya sangat menarik. Saat itu, terdengar suara seperti angin tofan dari langit masuk ke ruangan para murid berkumpul. Muncul lidah-lidah api menghinggapi mereka. Dan saat itulah para murid mengalami adanya kekuatan yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Pentakosta boleh disebut sebagai hari kelahiran gereja. Mungkin kita bertanya, mengapa? Karena Pentakosta mengajak kita untuk mensyukuri karunia Roh Kudus yang dicurahkan Allah kepada gereja. Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar kita mampu menjadi saksi Kristus. Saat Pentakosta itulah para rasul mulai menyebarkan kabar gembira Yesus Kristus tanpa kehadirannya secara fisik. Para rasul yang tadinya takut dan hidup dalam persembunyian, setelah kedatangan Roh Kudus menjadi sangat berani dan mulai bersaksi keluar tentang Yesus yang diyakini sebagai Tuhan. Mulai saat itu kelompok para rasul mulai berkarya, mulai mewartakan apa yang pernah mereka dengar dari Yesus Kristus. Mereka mulai berkelompok mewujudkan suatu gereja mini yang dinamis dan akrab. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita petik pada hari raya Pentakosta ini? Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk menyadari peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah kunci yang mengubah hidup, membuat berani para murid yang mengembangkan iman dan melahirkan gereja seperti yang kita alami. Dalam sabda Tuhan, Yesus yang bangkit menganugerahkan Roh Kudus agar kita semua selalu hidup dalam binaan dan kekuatan Roh Kudus itu sendiri. Pertanyaan untuk kita, sudahkah aku menyadari gerakan-gerakan Roh Kudus dalam hidupku? Memang tidak bisa langsung melihat roh itu, tapi bisa kita rasakan dan bisa kita lihat buah-buah Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kuncinya, kalau kita digerakkan ke arah atau hal yang baik, itulah Roh Kudus. Dan buah-buahnya bisa kita rasakan atau bisa kita lihat, misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebaliknya, jika yang ada dalam diri kita ini hawa nafsu, perselisihan, permusuhan, iri, benci, marah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat saja bagaimana di dalam keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita mengikuti gerakan-gerakan Roh Kudus itu? Sudahkah kedamaian tercipta di tengah-tengah keluarga dan komunitas kita? Misalnya dalam keluarga, sebagai anak, apakah sudah kerasan tinggal di rumah? Sebagai suami istri, sudahkah Anda berdua menjalankan komitmen janji perkawinan Anda? Dalam hidup menggereja, sudahkah Anda memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk gereja, mau peduli dan berbagi dengan sesama kita? Atau sebaliknya, kita malah cuek, gak mau tahu? Mau gak kita membuka sedikit hati kita untuk sesama? Atau malah sebaliknya, kita kunci rapat-rapat,
pintu hati kita sehingga tertutup dengan orang lain. Kalau hal itu terjadi, berarti kita belum mau digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan yang diberikan kepada kita. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar Roh Kudus, Roh cinta yang Tuhan berikan kepada kita itu mendorong kita untuk mau terbuka dan berbagi kasih kepada sesama kita. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita
orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.